Tingkat kengerian film ini cukup untuk mengguncang perspektif penonton. Oleh karena itu, penonton yang lemah hati disarankan untuk mempertimbangkan secara matang sebelum menonton. Atau dengarkan saja log bercerita singkat di sini. Mereka terdampar di laut selama 3 hari 3 malam, akhirnya terdampar di pulau terpencil. Awalnya ada lebih dari 100 pengunjung. Tanpa diduga, sekarang hanya tersisa lebih dari 20 orang. Setiap orang menyeret tubuh mereka yang kelelahan, berharap bisa segera meninggalkan lautan yang menakutkan ini. Tidak seorang pun tahu persis di mana mereka berada. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah terus-menerus memarahi dan mengkritik sang kapten. Wanita itu bahkan mengancam akan menuntut maskapai penerbangan tersebut. Mereka tidak tahu itu. Bisakah mereka bertahan hidup setelah meninggalkan pulau terpencil ini? Masih misteri. Karena pulau ini terlihat seperti pemandangan yang indah. Faktanya, di dalamnya penuh dengan makhluk misterius yang haus darah. Beberapa jam kemudian, seorang wanita mulai mengeluh lapar tiada henti. Mereka berkumpul bersama untuk membahas cara menghadapi kelangsungan hidup. Melihat seseorang minum air laut tanpa henti, kapten yang berpengalaman itu terus-menerus menasihati semua orang. Melakukan hal itu hanya akan meningkatkan laju kehilangan air pada tubuh Anda. Seseorang mengusulkan untuk pergi jauh ke pulau terpencil, mungkin kita akan menemukan sungai. Beberapa orang percaya bahwa meminum cairan yang dikeluarkan sendiri juga dapat mengatasi kesulitan. Duki adalah seorang polisi, bahwa mereka harus membangun tempat berlindung terlebih dahulu. Meskipun beberapa orang setuju dengan usulan ini, namun Mead berkeberatan. Dia pikir hal terpenting sekarang adalah menemukan makanan dan air. Tidak ada pihak yang akan menyerah karena perbedaan pendapat. Akhirnya harus terbagi menjadi 2 kelompok orang. Sekelompok orang pergi ke pantai untuk mencoba mencari barang-barang yang berguna. Kumpulkan kayu untuk persiapan membangun tempat berteduh. Kelompok lain pergi jauh ke pulau terpencil untuk mencari makanan dan air tawar. Tetapi hasilnya tidak positif. Meskipun ditemukan beberapa buah beri liar, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, Mead menyadari ini adalah buah beri yang beracun. Untuk mendapatkan makanan lebih cepat, gadis berambut putih itu menyarankan agar kami terbagi menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Pencarian di berbagai arah. Ini adalah usulan. Tanpa diduga, itu benar-benar mengubah nasib mereka. Gadis berambut putih pertama yang menemukan kepiting pertapa. Jika lebih banyak yang bisa dikumpulkan. Dengan demikian, hal itu dapat mengatasi rasa lapar masyarakat untuk sementara waktu. Dan si gendut sedang dalam proses pencarian. Kotoran yang tidak sengaja ditemukan di tanah. Dia bergegas memanggil rekan satu timnya. Pada saat ini, reaksi pertama pria gemuk itu adalah memikirkan babi hutan panggang yang harum. Tidak menunggu rekan satu tim datang, si gendut itu ingin sekali pergi menuju hutan lebat. Memang, sebuah bangunan aneh segera muncul di depan mataku. Karena penasaran, pria gendut itu perlahan masuk ke dalam, tetapi tidak menyadari bahaya yang mengintai di dekatnya. Tepat saat pria gendut itu berjalan melewati gedung, semuanya terasa sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara aneh dari sebelah. Pria gemuk itu berjalan hati-hati untuk memeriksa situasinya. Tanpa diduga, detik berikutnya, dia tiba-tiba menerima kotak makan siang. Hal yang sama terjadi